Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua untuk mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan, ya, topiknya adalah komunikasi efektif, ya. Nah, apa materi yang akan dibahas di sini? Nanti ini mungkin boleh kalian baca. Ini ya sub-sub topiknya. Komunikasi efektif ya. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, berarti di sini mindset kita itu komunikator, kemudian ada pesannya ya, komunikan ya, medianya. Ada feedbacknya nggak? Ada ya? Iya, Ada, Bu. komunikasi efektif ya. Nah, suatu komunikasi yang efektif itu akan terjadi ya ketika antara komunikator dan komunikan ini harus memiliki persamaan dulu ya. Dalam apa? Pengertian materi yang akan disampaikan, memiliki sikap, dan di sini poinnya adalah harus tahu dalam penggunaan bahasanya ya. Nah, jadi di sini karena kita fashion kita adalah sebagai seorang bidan ya, maka di sini kita akan berbicara juga ya komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan ya. Ini merupakan salah satu langkah yang bagus terutama untuk mendapatkan informasi mengenai apa? Bagaimana seorang bidan melakukan praktek komunikasi yang baik. Setelah melakukan komunikasi yang baik bisa diterapkan kepada pasien ya. Sebagaimana kita ketahui ya, bidan itu terlibat dalam proses persalinan. Jika kita akan melakukan komunikasi efektif pada fase persalinan ya, kita harus tahu bahwa persalinan ini ya merupakan sebuah proses ya yang baru untuk ibu ini. Ya, kita apa di sini? Menyediakan pelayanan yang optimal ya. Kalau pelayanan kita optimal, yang kita harapkan di sini apa, teman-teman semua? Pasien tidak merasa was-was, kemudian tidak merasa khawatir. Yang kita harapkan pasien merasa nyaman mendapatkan pelayanan yang kita berikan. Tujuannya ya, membangun rasa kepercayaan, kemudian mendapatkan pengarahan, mencegah dan mengatasi masalah. Ada kekompakan di sini. Proses komunikasi ini ya adalah bagaimana efek ya suatu dari proses komunikasi ketika seseorang akan memberikan pesan ya yang akan dikomunikasikan. Nah, jadi di sini juga harus tahu bagaimana efeknya nanti. Upaya yang bisa kita lakukan di sini adalah menurut Wilbur ya, Scraman menampilkan the condition of success communication. Nah, ini dia. Yang pertama itu harus bagaimana? Pesan harus dirancang dan disampaikan nih. Kalau kita mau melakukan komunikasi sebagai komunikator, kita harus memiliki ini nih dasar-dasarnya. Kita tahu apa, bagaimana cara melakukan komunikasi, apa aja yang harus dilibatkan sehingga komunikan itu merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Jangan kita nunduk aja begini nggak kelihatan nanti ya. Pesannya nggak sampai. Ih, Ibu Bidanerlinya mah nggak enak nyampaikannya terburu-buru gitu ya. Bahasanya juga kaku. Nah, seperti itu ya. Kemudian pesan harus menggunakan lambang. Pesan harus menimbulkan kebutuhan komunikasi pribadi. Nah, ini ketika kita menjadi komunikator, bahwa pesan yang harus kita sampaikan itu adalah kebutuhan pribadi. Berikutnya, pesan harus menunjukkan cara memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu, ya. Harus menunjukkan bahwa komunikasi ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari komunikan. Ya, tahapan-tahapannya ketika kita akan berinteraksi dengan klien apa aja? Yang pertama, prainteraksi. Interaksi itu masa persiapan sebelum berhubungan dan berkomunikasi dengan komunikan. Masuk di perkenalan. Merupakan kegiatan yang akan dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien. Ya, kita memperkenalkan diri dulu. Nanti kalau nggak memperkenalkan diri, ini siapa ya tiba-tiba ya? Seperti hal yang perlu dilakukan di sini apa saja? Yang pertama, memberikan salam. Kemudian memperkenalkan diri. Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Najwa, Bu. Kemudian apa lagi? Kita menyepakatin pertemuannya. Kita mau berapa lama ini waktunya, Ibu. Kemudian mengakhiri perkenalan. Nah, itu untuk diperkenalan ya. Kemudian berikutnya orientasi. Orientasi itu kayak awalan ya Ibu ya. Mm-mm.
awalan dari apa ya? Kayak sebelum memulai tindakan pasti kan ada orientasi dulu ya Ibu. Betul. Ah, terus apa ya? Ya itu aja Ibu. Oke, good job. Makasih Keisha. Ya, orientasi ini dilaksanakan itu pada awal pertemuan juga. Tujuan di fase orientasi ini adalah kita sebagai komunikator ya, menvalidasi keakuratan data. Kemudian di sini kita akan melakukan rencana yang sudah kita buat dengan keadaan klien saat ini. Kemudian mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Misalnya kita sudah pernah ini kontak kedua, yang dulu. Bagaimana Ibu setelah dilakukan misalnya terapi yang kemarin dengan Ibu minum obat ini, bagaimana? Nah, itu juga boleh. Nomor 4 itu adalah fase kerja. Ada yang mau memberikan pendapat? Fase kerja itu inti dari interaksinya, Bu. Jadi, di mana masalah klien itu diatasi secara aktif gitu. Good job ya, terima kasih. Jadi fase kerja itu ya merupakan tadi yang disampaikan ya, merupakan inti hubungan antara klien dan bidan. Ya, di mana antara klien dan bidan ini memiliki keterikatan yang erat ya dalam pelaksanaan rencana kebidanan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk di fase terminasi ya ada dua, ada terminasi sementara. Kalau terminasi sementara itu adalah akhir dari tiap pertemuan bidan dengan klien. Nah, ya itu sementara karena nanti kan akan ada kunjungan berikutnya gitu ya. Nah, kalau dia terminasi akhir terjadi bila klien akan pulang. Nah, jadi gini, misalnya di pertukaran SIP. Nah, itu kita masih masuk terminasi sementara. Atau nanti misalnya pertemuan besok pasiennya masih dirawat. Nah, itu masih masuk terminasi sementara. Kalau akhir berarti sudah akan meninggalkan atau keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsip ya dalam komunikasi respect, adanya sikap menghargai setiap individu, empati banget. Itu berarti kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi komunikan. Audible. Apa yang disampaikan oleh komunikan ini dapat kita dengarkan dan kita di sini juga bisa mengerti dengan baik ya. Untuk clarity ini berarti adanya kejelasan ya. Humble itu apa? Sikap rendah hati. Bagaimana ini caranya? Berarti di sini sikap lebih ke attitude kita ya. Misalnya kalau pasiennya datang, sikap kita, attitude kita, nah itu harus diperhatikan. Ada beberapa hal nih ya yang harus bisa kita ciptakan. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan. Ibunya belum selesai ngomong nih, ya. Komunikannya belum selesai ngomong, udah kita potong. Nah, itu tidak boleh. Dengarkan dulu. Jadi pendengar yang baik, ya. Menguasai materi. Nah, ini ya. Ketika kita akan menguasai materi, ya berarti di sini kita harus baca dulu, ya kan? Misalnya kita mau menyampaikan tentang apa? Misalnya tentang pemberian imunisasi BCG misalnya ya. Klien kita adalah ibu yang memiliki bayi usia 1 bulan yang akan dilakukan imunisasi BCG. Bagaimana ya pemberiannya, dosisnya, kemudian apa lagi? Penyuntikannya, kemudian apa dampaknya. Nah, itu harus dijelaskan ya. Memperhatikan gaya bahasa ya. Sering nggak dengar? Kita juga yang kadang kita miskom ya karena bahasanya yang nggak nyambung ya. Betul? Ya, kita bilang nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Tapi di muka kita, nah itu nggak boleh ya. Bahasa verbalnya ya, muka nggak apa-apa, Bu, tapi tuh gitu, nggak boleh ya. Ini kayak si abang-abang ini loh yang digambar ini, senyum aja dengerin ya, biar enak. Kemudian berikutnya kita masuk adalah syarat-syarat komunikasi efektif ya. Yang pertama apa? Menciptakan suasana yang menguntungkan. Kalau segala sesuatu itu menguntungkan, maka akan terjadi ini jalinan yang baik antara komunikator dan komunikan. Jadi sama-sama menguntungkan nih. Jangan kita selalu berangkat, wah kan dia yang butuh informasi, bukan saya. Jadi saya menyampaikan informasi yang bermanfaat, klien juga merasakan diuntungkan. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti.
Jangan misalnya di era sekarang ya, karena banyak lagi apa? Ubur-ubur, ikan lele, semua disambung seperti itu. Jangan ya, gunakanlah bahasa yang mudah ditangkap. Misalnya kalau pasien kita kan kita tahu ya, kalau akan memberikan komunikasi atau informasi, kita lihat ya taraf pendidikan ya. Pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat ya dari siapa? Pihak kok komunikan nih. Ya, kita menyampaikan pesan si komunikan ini bisa tertarik dengan kita, ya kan? Ada ya pernah nggak, misalnya kalian melihat, ih kalau dia ngomong itu pasti diperhatikan deh, dia pakai ilmu apa sih gitu ya? Ada, karena apa? Biasanya ada seseorang itu dia bisa apa ya kalau bahasa ini berwibawa ya, gitu. Dia kalau ngomong menarik, nah itu juga ada ya. Pesan dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya ini. Sepertinya informasi yang disampaikan oleh bidan Keisha ini ya bermanfaat buat kepentingan saya. Jadi saya harus menyimak karena apa? Ini menguntungkan buat saya, ya. Nah, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau bisa juga ini bisa menjadi reward ya di pihak komunikan. Wah, untung banget ya tadi Bu Bida menyampaikan itu. Saya ngerasa ini reward buat saya. Karena apa? Kehamilan saya yang tadinya mengalami perdarahan karena informasi yang disampaikan oleh Ibu Bidan, ya saya bisa mengetahui bahwa ini merupakan salah satu tanda dan bahaya. Kalau tidak diketahui dari awal, maka akan membahayakan di kehamilan saya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian berikutnya di sini unsur-unsur komunikasi. Nih, penting ini ya. Unsur-unsur komunikasi yang pertama apa? Ber Berhadapan. berhadapan. Kira-kira arti berhadapan ini gimana? Ini berhubungan dengan posisi. Artinya, kalau kita berhadapan dengan klien, di sini kita mau menginformasikan, saya siap untuk Anda. Mempertahankan kontak mata. Artinya di sini apa? Berarti kita menghargai klien. Dan di sini kita menyatakan keinginan untuk berkomunikasi. Gitu ya. Kemudian berikutnya membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau kita akan mendengarkan sesuatu, ya. Kemudian berikutnya mempertahankan sikap terbuka, ya. Sikap terbuka ini ya tidak melipat tangan. Nah, nggak boleh ya berkomunikasi lipat tangan begini, tuh nggak boleh tuh. Menunjukkan apa? Keterbukaan kita saat berkomunikasi. Kalau kita menutup, wah, ya kita merasa tidak welcome dengan apa yang akan kita sampaikan, ya. 5, tetap rileks. Kenapa harus tetap rileks? Karena sikap rileks ini dapat mengontrol keseimbangan teman-teman, ya, antara apa? Antara ketegangan dan relaksasi, ya. Biasanya lebih sering antara keseimbangan dan relaksasi ini ketika ya komunikan itu akan memberikan respon atau kebalikannya ketika komunikator akan memberikan respon kepada klien. Oh, begitu Ibu. Baik, saya paham. Nah, seperti itu, ya. Kemudian isyarat vokal. Isyarat vokal ini ya di sini termasuk semua kualitas bicara nonverbal. Contohnya apa? Tekanan suara. Oh, baiklah, saya paham. Jangan, oh, baiklah, saya paham. Nah, itu nggak bisa ya tekanannya. Nah, seperti itu. Tertawa. Bisa nggak tertawa saat komunikasi? Boleh dong, tapi jangan yang over. Iramanya. Dan kecepatan berbicara. Kalau dia misalnya kita terlalu cepat, tidak ada clarity, tidak ada kejelasan dalam memberikan atau melakukan komunikasi, gitu ya. Isyarat berikutnya adalah isyarat tindakan. Isyarat tindakan seperti apa? Ini berhubungan dengan semua gerakan tubuh, termasuk apa? Ekspresi wajah dan sikap tubuh, seperti itu, ya. Yang berikutnya adalah isyarat objek. Nah, ketika berbicara isyarat objek, ini berarti kita berhubungan dengan objek yang digunakan secara sengaja atau tidak sengaja ya oleh seseorang, seperti pakaian. Kita menggunakan pakaian, orang lagi sedih, kita menggunakan pakaian merah merona, menyala, ya silau ya matanya ya. Dan benda pribadi lainnya. Makanya ketika kita akan melakukan komunikasi, aksesoris itu sangat mempengaruhi juga. Jangan yang over, ya.
Kemudian ruang ya. Ketika kita ini di ruangan ya, ruangan ini memberikan isyarat tentang adanya kedekatan hubungan antara dua orang. Biasanya hal ini didasarkan pada norma sosial budaya yang dianut ya oleh komunikan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah sentuhan ya. Sentuhan ini ya merupakan kontak fisik antara siapa? Antara dua orang yang merupakan komunikasi non-verbal ya, yang paling personal. Teknik komunikasi efektif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah mengubah sikap, mengubah pendapat atau perilaku dari seorang komunikan yang lebih menekan kepada sisi psikologis. Sebutnya ini komunikasi perintah ini sama dengan komunikasi instruktif atau teknik komunikasi berupa perintah, berupa ancaman, apalagi sanksi dan lain-lain. Nah, ini biasanya sifatnya paksaan. Contohnya ya, misalnya pasien datang ke kita perdarahan, kita akan merujuk. Ibu kalau nggak dirujuk nanti perdarahannya makin banyak, ibu bisa terjadi shock atau bayinya bisa meninggal. Nah, gitu ya. Apa dampaknya di sini? Ya, dampaknya biasanya orang-orang yang dijadikan sasaran komunikan ini melakukan apa yang kita anjurkan itu secara terpaksa, human relation ya. Artinya di sini tidak hanya dalam komunikasi saja ya, berarti bisa dilakukan di dalam pelaksanaannya yang lain ya. Jadi unsur-unsur kejiwaan juga di sini akan melekat penting ya ketika akan melakukan hubungan antar manusia. Kemudian berikutnya adalah teknik komunikasi efektif. Yang pertama memahami maksud dan tujuan komunikasi ya, kemudian mengenali ya audiens ya, berorientasi pada tema komunikasi, mampu menyampaikan pesan dengan jelas ya, menggunakan alat bantu ya yang sesuai. Yang penting di sini apa lagi? Menjadi pendengar yang baik. Kemudian apa? Memusatkan perhatian, menghindari terjadinya gangguan, kemudian membuat suasana menyenangkan, memanfaatkan bahasa tubuh. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Oke, baik ya.